di episode 168, Memberi Hukuman. Dalam interaksi di mana dia berbicara dengan Fei Hung sebelumnya, dia mengerti bahwa pemuda ini benar-benar sangat mencintai dan baik kepada orang-orang yang dekat dengannya, terutama keluarganya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Fei Hung juga bisa menjadi salah satu dari orang-orang yang akan membunuh tanpa ragu-ragu, dan bahkan pergi ke neraka sendiri untuk melindungi orang yang mereka cintai. Bahkan Xin Lian yang ada di samping Xinzi, keterkejutan dan ketakutannya juga mencapai puncaknya. Intinya, semua orang seperti Wang Shu penguasa kota, patriark dan leluhur klan Qin, dan klan Lin benar-benar ketakutan menyaksikan pembantaian ini. Mereka entah bagaimana lega bahwa mereka tidak memancing kemarahan pemuda ini sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, mereka merasa tidak berdaya, karena satu langkah yang salah dapat memicu kemarahan Fei Hung, dan bahkan pembantaian ini dapat terjadi lagi. Tetapi mungkin akan ditujukan kepada mereka dan keluarga mereka. Kekuasaan adalah segalanya dalam hidup. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, seseorang bahkan dapat memerintah orang lain. Seseorang bahkan dapat memiliki otoritas penuh di satu tempat. Mulai sekarang, mereka akan memperlakukan Fei Hung dengan hormat untuk mencegah tragedi seperti ini terjadi lagi. Mereka bahkan akan melakukan apa saja untuk mencegah masalah mencapai Fei Hung. Mereka tidak ingin menyaksikan kemarahan sang iblis Fei Hung lagi. Luo Xian, serta King Ruo dan King Zhen masih berdiri beberapa meter dari satu sama lain, tidak dapat bergerak sedikit pun. Suasana suram menjadi semakin seram dan menakutkan. Semua ini datang dari seorang pemuda yang membantai seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia sedang memetik bunga di hari yang cerah. Pada saat ini, semua orang melihat bagaimana Fei Hung tiba di depan tuan muda keluarga Luo Zheng. Fei Hung mengangkat tangan kanannya, meraih Luo Zheng dan mengangkatnya ke udara. Dengan tangannya menutupi seluruh wajah Luo Zheng, sementara jari-jarinya mengepal di seluruh wajah target korbannya selanjutnya. Fei Hung mengangkat Luo Zheng dengan meraih wajahnya dengan tangan kanannya, menimbulkan rasa sakit dengan mengencangkan jari-jarinya di sekitar wajah Luo Zheng. Kau tidak hanya memukul murid kecilku, tetapi juga kau berani mencuri pedangnya. Fei Hung berbicara dengan marah saat dia menekan jarinya lebih keras ke wajah Luo Zheng, menyebabkan pemuda itu berteriak kesakitan. Semua orang mendengarkan dengan jelas karena tidak ada suara selain suara Fei Hung. Sialan kau, lepaskan aku dan bertarunglah seperti laki-laki. Luo Zheng meraung marah ketika dia tidak bisa melepaskan cengkeraman Fei Hung. Fei Hung mengabaikannya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mengambil pedang yang dipegang Luo Zheng. Pedang itu milik Huan Yin. Fei Hung bisa mengenalinya di antara ribuan pedang lainnya, karena dia membuatnya sendiri dan kemudian menyempurnakannya lagi khusus untuk Huan Yin. Fei Hung bermaksud membunuh Luo Zheng ini, bukan hanya karena dia memukul Huan Yin, tetapi juga karena bajingan ini bersama dengan King Zhen terus mengganggu wanitanya. Fei Hung lalu menyimpan pedang Huan Yin di cincin spesialnya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat lengan kanan Luo Zheng. Kali ini, Fei Hung tersenyum pada Luo Zheng. Tetapi entah bagaimana senyumnya ditunjukkan Fei Hung membuatnya tampak seperti iblis. Dengan tangan itu, kau berani menyerang murid kecilku, dan kau juga memakainya pada wanitaku. Luo Zheng melihat Fei Hung dengan kebencian dan ketakutan. Usahanya untuk berjuang keluar dari cengkeraman Fei Hung tidak berhasil. Aku akan memberitahumu sesuatu. Fei Hung tersenyum jahat saat dia mendekatkan kepala Luo Zheng, lalu mendekat di telinga saat dia berkata dengan sedikit bisikan. Lin Meng adalah wanitaku, hanya milikku. Sampah sepertimu tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Oh ya, tubuh Lin Meng benar-benar terasa luar biasa ketika aku menjadikannya wanitaku. Fei Hung menunjukkan senyum penuh nafsu jahat saat dia melihat Luo Zheng. Dia ingin membuat pria ini menderita, baik secara fisik maupun mental. Jadi dia tidak ragu untuk menyiksanya dengan memastikan bahwa Lin Meng adalah wanitanya. Luo Zheng mulai merasa lebih marah dan ingin membunuh Fei Hung dengan tangannya sendiri ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa Lin Meng adalah wanitanya. Luo Zheng mempercayai perkataan Fei Hung barusan, karena dia telah melihat tatapan cinta Lin Meng kepada Fei Hung. Lepaskan aku dan bertarung seperti pria sejati. Luo Zheng terus bersuara sekuat tenaga.
Dia percaya bahwa dia bisa membunuh Fei Hung jika Fei Hung membiarkannya selama beberapa detik. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membiarkan orang sepertimu pergi begitu saja. Fei Hung berbicara lagi dengan suara datar dan tanpa emosi. Kau akan terus hidup, tetapi kau tidak akan lagi memiliki kekuatan apapun. Dan kau akan membusuk selama sisa hidupmu. Fei Hung memukul perut Luo Zheng dengan keras tanpa membiarkan pingsan. Dengan ganas mengirim energi kijang ke dantian Luo Zheng, menghancurkannya sepenuhnya dan menjadikannya orang biasa. Luo Zheng merasa bahwa dia akan kehilangan kesadaran karena pukulan keras yang dia terima di perutnya. Bagaimana rasanya kehilangan kekuatan? Fei Hung tersenyum kejam saat dia masih memegang Luo Zheng di udara, mencengkeramnya langsung di bagian wajah. Tidak! Luo Zheng berteriak putus asa ketika dia menemukan dia tidak bisa lagi menggunakan tenaga dalamnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan jejak kekuatan di dalam dirinya. Kau tidak akan pernah memiliki tenaga dalam lagi. Fei Hung tersenyum gembira saat dia menikmati keputusasaan dan penderitaan Luo Zheng. Tapi bukan hanya itu yang dia rencanakan. Fei Hung lalu melihat lengan kanan Luo Zheng lagi, dan sekali lagi mengulurkan lengan kirinya untuk mengambil lengan kanan Luo Zheng. Aku ingin tahu seperti apa hidup tanpa satu atau dua lengan. Fei Hung tersenyum sinis sambil menatap Luo Zheng. Luo Zheng melihat ini membuka matanya karena keputusasaan saat dia mengingat apa yang terjadi pada King Long. Fei Hung akan menghancurkan lengannya juga. Dia berusaha berjuang lebih keras untuk menghindari lengannya diraih oleh Fei Hung. Suara teriakan tragis dari Luo Zheng membuat semua orang yang menonton merinding. Darah di bahu kanan Luo Zheng mulai menyembur keluar. Diam, teriakanmu menggangguku. Fei Hung semakin mengencangkan cengkeramannya di wajah Luo Zheng dan mengirimkan energinya ke titik akupuntur di kepala Luo Zheng untuk menghentikan berteriak dan juga untuk mencegahnya pingsan karena kesakitan. Fei Hung juga menekan beberapa titik akupuntur dan saluran darah di sekitar bahu Luo Zheng untuk mencegahnya dari pendarahan hingga kematian. Fei Hung masih memegang lengan kanan Luo Zheng di tangan kirinya. Lihatlah sendiri lenganmu saat terbakar. Fei Hung lalu mengeluarkan energi api sederhana, membakar lengan Luo Zheng. Bau terbakar yang buruk mulai menyebar ke seluruh area itu.